Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Haryani CN, channel yang membahas seputar pemakaman. Dan untuk season hari ini di tanggal 9 Januari 2023, pembahasannya mengenai surat izin penggunaan tanah makam atau surat IPTM. Kalau umumnya yang tahu namanya surat makam gitu ya, simpelnya gitu ya. Nah, di sini penerbitannya di mana, caranya bagaimana, dan apakah perlu arsip diberikan lagi ke TPU. Oke, di sini saya akan jelasin secara rinci. Jadi, surat izin penggunaan tanah makam itu ada 3 macam. Yang pertama, surat izin penggunaan tanah makam baru. Yang kedua, surat izin penggunaan tanah makam tumpangan. Yang ketiga, surat izin penggunaan tanah makam perpanjangan, gitu ya. Ada 3 item. Nah, di sini surat izin penggunaan tanah makam perpanjangan yang akan kita bahas lebih dulu. Oke, satu-satu ya. Nah, syaratnya apa untuk bisa punya surat izin penggunaan tanah makam perpanjangan ya. Nah, pada saat penguburan biasanya ahli waris melakukan registrasi untuk mendapatkan surat izin penggunaan tanah makam baru ya, dan berlaku selama 3 tahun ya, berlakunya 3 tahun, dan itu dipegang sama penanggung jawab dari petak makam tersebut, ahli waris dikatakannya ya. Nah, setelah berlaku 3 tahun, maka masa berlakunya akan habis atau dikatakan kadaluarsa. Nah, setelah itu barulah pengurusan izin penggunaan tanah makam perpanjangan. Nah, surat izin penggunaan tanah makam perpanjangan untuk tahun ini masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu alurnya ahli waris atau pemohon, penanggung jawab petak lah ya istilahnya, itu datang ke TPU untuk diberikan surat pengantar rekomendasi perpanjangan izin penggunaan tanah makam. Nah, setelah dapat surat pengantar tersebut, dibawa ke PTSP kelurahan. Bisa di PTSP kelurahan DKI manapun, Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, Pusat, boleh. Pokoknya kelurahan manapun di DKI Jakarta, harus DKI ya, karena untuk saat ini saya sedang membahasnya TPU DKI Jakarta. Oke. Nah, setelah mendapatkan surat tersebut, bawa ke PTSP. Selanjutnya PTSP akan memberikan surat retribusi daerah yang akan dibayarkan oleh si pemohon tersebut. Setelah dibayar, disetor tunai ke Bank DKI atau ke bank lain dengan kode virtual account yang diberikan oleh petugas, maka akan penerbitan surat di kelurahan tersebut. Nah, surat itu yang dinamakan surat IPTM perpanjangan izin penggunaan tanah makam dengan masa berlaku yang baru. Nah, kalau misalnya sudah dapat dari kelurahan, biasanya untuk tahun ini itu ada kode barcode-nya. Nah, kode barcode itu sudah otomatis ngelink ke seluruh kelurahan DKI dan TPU, gitu ya. Jadi, ahli waris, pemohon atau penanggung jawab yang mengurus surat tersebut tidak usah datang lagi ke TPU untuk menyerahkan arsip atau kopian surat tersebut, karena sudah otomatis ngelink di sistem kami dan terdata bahwasanya surat tersebut telah selesai diurus, masa berlakunya telah diperpanjang, telah diperbaharui, sudah tidak kadaluarsa, sudah ada penjelasan, sudah ada keterangan, sudah ada datanya di sistem. Oke, jadi barangkali mau ngurusnya di kelurahan terdekat rumah, supaya kalau ada keperluan legalisir, ada keperluan lain-lain, itu lebih mudah, lebih dekat. Monggo silahkan. Yang penting dapat surat pengantar dulu dari TPU, baru dibawa ke kelurahan,
penerbitan surat di kelurahan selesai clear disimpan, gitu ya. Nah, nanti pada saat masa berlakunya habis, datang lagi ke TPU. Aturannya sama kalau belum ada pemberitahuan tentang perubahan alur, gitu ya. Jadi untuk 3 tahun ke depan kemungkinan sama alurnya, surat pengantar dari TPU, proses di kelurahan, bayar di bank, seperti itu. Jika memang ada pembaharuan atau ada perubahan alur proses prosedur untuk perpanjangan, maka akan diinformasikan lebih lanjut ke publik, gitu ya. Jadi untuk sementara aturannya sama, tidak ada perubahan, yaitu ke TPU, ke PTSP, ke bank, kembali lagi ke PTSP, penerbitan surat di PTSP, clear, tidak usah ke TPU untuk memberikan arsip, gitu ya. Itu untuk surat izin penggunaan tanah makam perpanjangan, ya. Kalau tumpang itu bagaimana? Nah, kalau ditumpang ada poin inti. Nah, poin intinya itu satu item wajib dilampirkan, yaitu surat perpanjangan yang terdahulu. Jadi, misalnya si A ditumpang dengan Z, ya. Jadi surat Z harus dilampirkan, dan surat Z masa berlakunya harus aktif. Kalau memang kadaluarsa atau masa berlakunya habis, harus diperpanjang terlebih dahulu. Paham ya? Jadi si A bisa diurus, surat A bisa diurus jika surat Z aktif masa berlakunya, karena pengurusan surat A melampirkan surat Z untuk IPTM tumpang. Oke? Jadi syarat utama untuk pemakaman tumpang adalah surat tumpangannya, perpanjangan petak sebelumnya harus aktif. Kalau belum aktif, diperpanjang dulu alurnya seperti yang di awal tadi saya jelaskan. Oke? Setelah aktif, setelah dilampirkan, lalu bagaimana langkahnya? Nah, setelah aktif, setelah dibayarkan tunggakannya, dibawa fotokopiannya ke TPU. Nanti dari TPU akan diberikan sama surat pengantar izin tumpangan. Nanti penerbitan surat IPTM-nya alurnya sama seperti yang tadi dijelaskan, seperti perpanjangan ke kelurahan, bayar bank, balik lagi ke kelurahan, terbit suratnya di kelurahan. Namun ada bedanya kalau tumpangan sama perpanjang. Kalau tumpang terbitnya satu surat, 2 nama sekaligus. Kalau tumpangannya 2 orang, 2 jenazah. Kalau tumpangannya 3, ya 3 nama sekaligus. Kalau tumpangannya 4 dan seterusnya, di surat tertera tumpangannya. Kalau sudah tertera, sudah tercantum semua nama-nama jenazah sesuai dengan di nisan atau di fisik makam atau di petak makam sama, berarti sudah clear, ya. Tapi kalau misalnya ada salah satu jenazah yang belum masuk namanya, padahal di fisik makam, di petak makam sudah ada namanya, berarti pengurusannya belum selesai, masih harus bertahap, masih harus selesai, ada syarat yang belum lengkap, gitu ya. Jadi misalnya A, B, C di petak makam, A ditumpang B ditumpang C, oke, di surat harus A, B, C. Kalau baru A, B, C-nya belum masuk, berarti persyaratan C belum lengkap. Nah, kalau belum lengkap gimana? Lengkapi dokumen persyaratannya untuk agar C masuk ke surat yang si AB. Syaratnya apa saja? Nanti akan saya jelaskan di season berikutnya, di channel berikutnya. Insya Allah segera saya upload untuk kelengkapannya. Jadi update terus channel ini supaya tidak ketinggalan informasi, berkelanjutan, dan tetap cerdas dalam menerima informasi. Oke?
Sampai di sini dulu untuk pembahasan tentang surat IPTM. Season berikutnya saya akan bahas tentang apa saja itemnya untuk kelengkapan berkas dokumen pemakaman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.